Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 23 Juni hari Rabu sampai besok ya 24 Juni 2021. Jadi saat ini sesi 1 break ya 12.47 siang ya waktu Indonesia bagian Barat. Saya akan bahas 14 saham. Saya mulai langsung dengan saham EMTK ya. Terlebih dahulu yang belum subscribe jangan lupa subscribe, jangan lupa like ya. Nanti jangan lupa komen juga. Karena komen juga dapat membantu saya untuk memberikan masukan ya. Kalau misalnya ada saran, kalau ada pertanyaan silahkan komen ya. Daripada nanti kalau kurang jelas, kalau nggak tanya nanti takutnya sih salah paham ya seperti itu ya. Oke, untuk analisa saham harian untuk EMTK, kita lihat di sini memang saham EMTK ini sudah saya bahas ya. Ini target 2580 sudah tercapai. Hari ini sudah berhasil naik ke atas 2580. Tetapi sesi 1 break dia ditutup di bawahnya 2580. Sebenarnya sih koreksinya masih cukup wajar ya, karena mengingat ini adalah resistennya untuk sideways yang sebelumnya ya. Dia berhasil breakout, kemudian dia turun lagi ke bawah. Nah, yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Silakan pasang trailing stopnya. Kalau yang sudah punya ya pasang aja di area ini ya. Sebentar saya gambarkan di hourly aja supaya jelas ya. Jadi yang sudah punya EMTK pasang aja trailing stopnya di 2520 dan 2470. Jadi kalau turun banyak 2470 ada kemungkinan dia turun lagi ke area ini ya 2150 sampai dengan 2410. Yang mau buy on weakness misalnya Pak Sunar, saya nggak berani buy sekarang, saya maunya buy on weakness, beli di area yang saya kotak ini ya. Ada dua area 2320 sampai 2360 atau di area 2150 sampai dengan 2190. Jadi terserah mau buy on weakness di area mana. Oke, kemudian kalau yang mau buy high sell higher, kalau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Kalau buy sekarang boleh aja, asalkan kalau turun banyak 2520 dan 2470 lebih baik jual dulu ya, seperti itu. Tapi belinya sebagian aja ya. Jadi buy sekarang boleh. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2580 boleh tambah lagi ya. Istilahnya average up ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas berapa Pak Sunar? Kalau dia berhasil breakout ke atas 2680 boleh tambah lagi. Jadi kalau dia breakout ke atas 2680, target berikutnya adalah 2800. Kalau naik lagi ke atas 2800 Pak Sunar, target berikutnya di mana? Fibonacci extension 261,8% ya. Kurang lebih sekitar 3000 sampai dengan 3035. Jadi saya kasih angkanya 3000 ya di sini ya. Ini target berikutnya kalau dia berhasil naik ke atas 2800. Masih ada peluang nggak Pak Sunar? Masih ada ya untuk EMTK. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Baiknya bertahap aja. Jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif juga ya. Volumenya masih mendukung juga ya. Kurang lebih cukup ya untuk saham EMTK. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BRMS. Jadi kenaikannya BRMS hari ini tinggi ya. Sebelumnya saya sudah sebutkan ya. Ini adalah area buy or weakness kalau mau buy BRMS ya, sekitar 90-93 ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, lumayan ya profitnya ya. Jadi memang saya nggak selalu bahas saham tertentu ya. Jadi saya bahasnya setiap hari memang ganti-ganti. Tapi kalau menarik ya tetap dicatat ya sesuai dengan informasi yang saya berikan ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trailing stopnya di mana gitu ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 104 dan 100 ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Kalau mau buy sekarang boleh saja, ada dua pilihan ya. Kalau mau buy on weakness, saran saya tetap di area, sebenarnya ada dua area ya, 90 sampai 93 atau 97 sampai dengan 100. Ini buy on weakness-nya. Artinya kalau dia turun ke 97, kemudian dia berhasil rebound atau naik ke atas 100, barusan kita buy ya. Tapi buy-nya bertahap aja. Nah, lagi ke atas 104 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan atau buy weakness di area bawah ya. Jadi kalau dia turun buy 93, kemudian dia berhasil rebound atau mantul di atas 93, barusan kita buy ya, seperti itu ya. Itu buy on weakness. Jadi bukan tangkap pisau jatuh enggak ya. Pak Sunar nggak pernah menyarankan tangkap pisau jatuh ya. Kalau dia turun buy 90 lebih baik jangan buy, jangan hold ya, karena ada kemungkinan dia masuk lagi ke sideways areanya, turun sampai kemudian testing supportnya sekitar 69 sampai 75 ya. Saya nggak menyarankan. Jadi kalau turun banyak 90 lebih baik jual dulu semuanya ya. Apapun alasannya jangan sampai hold atau average down. Kalau misalnya mau tambah lagi average up, naik lagi ke atas 109 rupiah, tambah lagi, naik lagi ke atas 113, tambah lagi. Target terdekatnya di 120. Kalau dia berhasil breakout ke atas 120 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana? 135 ya. Jadi sudah saya gambarkan, saya nggak ulang lagi, tinggal dicatat aja. Kalau antara 113 dan 120 ini ya cukup ya. Kalau naik lagi ke atas 120 tambah lagi, karena 120 sampai 135 ini range-nya agak lebar ya.
Kalau mau tambah lagi Pak Sunar, kalau berhasil naik ke atas 120, kalau mau tambah lagi kira-kira di mana gitu ya. Jadi yang mau tambah lagi antara 120 dan 135 ya, silakan tambah lagi sekitar area 127 ya. Jadi area seperti ini ya, 3 candle ini ya. Itu kalau mau average up ya. Jadi kalau buy hasil higher naik ke atas 109 tambah lagi, naik ke atas 113 tambah lagi. Buy sekarang beli aja ya kalau mau buy hasil higher, asalkan pasang stop lossnya di 104 dan 100. Naik 120 tambah lagi dan seterusnya ya. Targetnya terdekatnya 120, berikutnya 135 ya. Itu untuk BRMS. Jadi sejauh ini dia memang sering membuat candle tinggi kemudian koreksi gitu ya. Candle tinggi koreksi. Tapi kalau saya perhatikan sih selama dia bertahan di atasnya ini ya 104 ya. Jadi 104 itu adalah swing high sebelumnya ya, mingguannya ya. Selama dia bertahan di atas 104 harusnya masih ada harapan ya seperti itu ya untuk breakout ke atas 120 ke atas. Kurang lebih cukup untuk BRMS. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk bank ya. Jadi kalau untuk emiten bank ini kita perhatikan ya, untuk analisa saham harian dia naik lagi. Jadi saya sudah bahas di analisa saham harian kemarin ya. Jadi yang rajin nonton dan mencatat lumayan ya profitnya ya. Nah ini 3.500 ke atas memang saya suruh tambah ya. Saya sarankan tambah ya. Tapi kok turun lagi Pak Sunar ya. Sejauh ini masih cukup bagus lah ya. Stop punya pasang aja trading stopnya dan stop lossnya di 3410, 3350. Maksimum stop lossnya di 3180 ya. Karena kalau turun di bawahnya 3180 ada kemungkinan bank ini dia turun lagi di bawahnya sampai testing lagi area ini ya 2810 sampai dengan 2910 ya. Jadi menurut saya sih maksimum stop lossnya di 3180 itu untuk bank. Kalau yang mau buy Pak Sunar, buy sekarang boleh nggak? Boleh ya, karena dia masih, kalau kita perhatikan di sini ini sideways sebelumnya ya, range-nya ya antara 3180 sampai dengan 3900. Jadi masih ada peluang naik. Jadi buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 3350 dan 3180. Itu pasang stop lossnya ya kalau mau buy sekarang. Pasang di 3410 juga boleh ya, tapi terlalu dekat menurut saya. Tapi terserah ya, misalnya kalau turun balik 3410, kalau mau jual sebagian juga boleh ya. Tapi jangan terlalu banyak jualnya ya, karena masih ada peluang ya kalau selama di atas 3180. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3500 ya, hanya hari ini kan 3510. Kita ikutin garis-garis yang sudah saya berikan, naik ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3590 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, nyantai aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting pasang trailing stop aja, sabar, fokus dan disiplin ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk SAMI yang, jadi SAMI ini saya sudah bahas ya, 650 ke atas sudah kena ya. Jadi selamat yang rajin nonton, mencatat dan buy ya. Apa bisa naik Mas Sunar? Yang sudah punya ya, pasang aja stop lossnya di 650 dan 420. Target pas berikutnya di mana Mas Sunar? 700 ya. Jadi kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh, asalkan pasang stop lossnya di 650 dan 620. Tapi belinya bertahap aja ya. Kenapa bertahap? Karena sebelumnya 3 hari ini ya, 3 hari ini dia transaksinya memang naik ya, tapi sebelumnya dia cenderung transaksinya lesu ya. Jadi kalau mau buy bertahap aja, buy sekarang boleh. Kemudian kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 670 tambah lagi ya. Jadi hari ini kan 670, naik ke atas 670 tambah lagi, target price terdekatnya 700. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 700 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana ya? Antara Fibonacci extension 161,8% dan Fibonacci extension 261,8% ya. Itu jaraknya agak jauh ya, 620 sampai dengan 850. Kalau mau tambah lagi ya, menurut saya sih setiap kelipatan 50 ya. Naik lagi ke atas 750 tambah lagi, naik lagi ke atas 800 tambah lagi ya. Jadi mudah-mudahan ini target price-nya Fibonacci extension 261,8% di 850 dikasih ya. Kalau kita perhatikan di sini saya sudah gambarkan dari awal ya. Sideways naik, sideways naik, sideways naik, sideways ya. Dia breakout ya. Jadi boleh buy ya seperti itu ya. Jadi nggak perlu takut-takut. Mungkin ada yang bilang, oh analisa saham harian Pak Sunar itu kelihatannya buy-nya di ketinggian ya. Nanti risiko nyangkut. Memang risiko nyangkut itu ada ya. Tapi nggak semua emiten pasti nyangkut, enggak. Makanya saya bilang buy-nya bertahap. Ini level-levelnya garis-garisnya sudah saya kasihkan ya. Itu untuk average up tambah lagi ya. Jadi tinggal ikutin aja. Kalau nggak percaya ya boleh dicoba ya, silakan ya. Kalau misalnya takut-takut ya buy on weakness saja di sekitar 520 sampai dengan 555 ya. Itu untuk analisa saham harian untuk SAME. Sejauh ini cukup ya untuk analisa saham harian SAME. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk AGRO. Nah ini target 1495 sudah tercapai ya seperti itu ya. Kalau misalnya sebelumnya pada takut Pak Sunar baik di ketinggian nanti nyangkut. Nah buktinya ini uptrendnya masih bagus ya, masih naik terus ya.
Jadi intinya ya, kalau saham lagi uptrendnya masih strong ya, dia akan cenderung masih naik terus. Nah, masalahnya naik sampai kapan kita nggak akan pernah tahu. Jadi kita pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau misalnya takut buy high sell higher ya, ya boleh buy on weakness atau kita buy-nya bertahap. Jadi level-level ini sudah saya kasihkan ya. Jadi tinggal ikutin aja, cukup mudah sih ya. Tinggal pasang trailing stop dan stop loss. Kalau nggak tahu cara pasangannya ya tanya customer service-nya, sekuritasnya ya. Kalau di Mirai Asset bisa tanya saya ya. Cara pasang stop lossnya atau trailing stop di mana gitu ya. Jadi di sini kita lihat dia sudah breakout ke atas 1495 hari ini ya. Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di 1420 dan 1380 seperti itu ya. Yang buy on weakness saran saya ini, sebelumnya saran saya kan di 100.220 ya kurang lebih ya. Nah sekarang kalau mau buy on weakness saya naikkan ya. Kenapa dinaikkan ya, karena dia naik lagi ke atas ya. Jadi saya naikkan saran buy on weakness sekitar 1260 sampai dengan 1320-an ya. 1260 sampai dengan 1320. Jadi kalau dia turun bukan langsung buy, enggak ya. Kita tunggu kalau dia berhasil rebound mantul ke atas 1320 barusan kita buy ya. Tapi belinya bertahap, naik lagi ke atas 1380 tambah lagi, kalau naik lagi ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi mudah ya kalau ngikutin saya. Kalau mau beli sekarang pasang stop lossnya di 1420 dan 1380 boleh ya. Tapi belinya bertahap aja. Kenapa bertahap Pak Sunar? Karena kalau kita lihat 3 hari terakhir ini dia volumenya di bawah rata-rata 5 hari ya. Jadi buynya bertahap aja. Target price berikutnya di 1635. Nah, antara 1495 dan 1635 kalau mau tambah lagi ya, kira-kira tambahnya di mana gitu ya. Nah, ini ada di 1535 ya. Kemudian kalau mau tambah lagi, berikutnya kurang lebih di area 1600 ya. Itu kalau mau tambah lagi ya. Nah, untuk AGRO. Memang untuk AGRO ini ya, saya sudah sebutkan berulang kali, ciri khasnya kalau dia dinaikkan tinggi ya, beberapa hari ya dan cukup lama ya, jadi belinya bertahap. Tapi kalau dia begitu perbalikan arah, reversal turun ya, dia turunnya juga berhari-hari ya, seperti ini contohnya ya sebelah kiri ya. Di awal tahun dia naik tinggi, kemudian dia turunnya berhari-hari. Jadi kalau dia mulai turun, jangan lupa pasang trailing stop dan stop loss karena dia turunnya juga bisa dalam ya. Itu ciri khasnya AGRO. Kalau misalnya saya nggak tahu ini naik lagi atau aksi korporasi atau apa, nggak tahu ya. Kalau proyeknya sudah selesai, proyek menaikkan harga sahamnya ya udah dia nanti sideways atau turun gitu ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja kalau belum punya, kalau mau buy high sell higher ya, seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham TLKM ya. Jadi analisa saham TLKM ini saya sudah sebutkan garis-garisnya ya. Di hari ini berhasil rebound breakout ke atas 3340, 3370 dan seterusnya ya. Jadi yang sudah punya tetap aja pasang trailing stop dan stop lossnya sesuai dengan garis-garisnya ini ya. Tinggal dicatat aja 3370, 3340 ya, itu stop lossnya kalau sudah punya ya. Yang buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya di area 3260 sampai dengan 3300 ya. Jadi harusnya yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, ini harusnya sudah buy dari awal ya, ketika dia breakout ke atas 3300 ya. Karena sudah saya sebutkan. Jadi yang di sini kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 3370 dan 3340. Nah, kemudian kalau mau tambah lagi, jadi belinya jangan terlalu banyak ya, tambah lagi kalau dia naik ke atas 3400 tambah lagi, breakout ke atas 1430 tambah lagi. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1500 Pak Sunar, tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kalau naik lagi ke atas 3570 tambah lagi boleh nggak? Boleh ya, jangan takut ketinggian ya. Karena Telkom ini kalau dia berhasil naik ke atas breakout ke atas 3640, menurut saya sih target price-nya masih bisa ke 4000 ya, minim ke 3880 ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Ada yang bilang, "Pak, Telkom itu sahamnya lemot." Ya, seperti signalnya lah. Kadang-kadang signalnya kan bisa hilang ya, signalnya Telkomsel ya. Kalau signalnya lagi bagus ya lancar ya internetnya ya kurang lebih ya seperti saham sama lah ya. Kalau dia uptrendnya masih bagus, dia naik lagi selama masih kuat naik ya, kita tinggal nambah aja ya, average up-nya bertambah. Ini level-levelnya sudah saya berikan, jadi tinggal ikutin aja seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk BFIN ya. Saya selipkan di tengah-tengah. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya. Mohon bantuan juga untuk like ya, dan jangan lupa komen ya. Jadi walaupun nggak ada pertanyaan Pak Sunar, saya nggak ada pertanyaan ya komen aja lah. Misalnya terima kasih Pak Sunar atau dan sebagainya ya. Karena semakin banyak komen, makin membantu saya untuk menaikkan ratingnya ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan saya makin semangat ya kalau banyak yang nonton ya. Kalau nontonnya makin berkurang ya, nanti malah saya nggak semangat ya. Nanti nggak saya bahas tiap hari ya, seperti itu ya. Jadi untuk analisa saham BFIN untuk hariannya, dia ini level-levelnya sudah saya berikan ya. 980 ke atas sudah kena, harusnya sih sudah pasang trailing stop ya, yang sudah baik di 980 ke atas. Yang belum punya, maksud saya yang sudah punya, kalau mau pasang trailing stop atau stop loss pasang aja di 980 dan 950 ya.
Seperti itu. Kalau mau buy Pak Sunar, kira-kira buy-nya di mana? Nah, sebelum dia breakout ke atas 890, saya sebutkan buy on weakness di area 795 sampai 815. Kalau dia sudah berhasil breakout lagi naik higher high, maka buy on weakness-nya saya naikkan ya. Jadi kalau yang mau buy on weakness di 870 sampai dengan 900. Kalau misalnya nggak dikasih Pak Sunar, atau misalnya takut nggak dikasih, buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Pasang stop loss-nya di 980 dan 950. Kemudian kalau berhasil naik breakout ke atas 1020, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya, terus terang aja ya. Kalau dia naik lagi ke atas 1020 Pak Sunar, kira-kira target berikutnya di mana? Maka saya gambarkan ya. Jadi saya gambarkannya ini setiap kelipatan 40 ya, kurang lebih ya. Jadi berikutnya 1060, berikutnya lagi 1100 ya. Seperti itu ya. Menurut saya sih kalau dia selama bertahan di atasnya ini ya, 890 ya. Jadi selama bertahan di atas 890, ini kemungkinan 1100 bisa tercapai ya untuk BFIN ya. Seperti itu ya. Tapi ya gitu ya, market nggak bisa diatur oleh Pak Sunar. Kalau misalnya berbalik arah ya pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jadi jangan sampai menyalahkan Pak Sunar. Oh, Pak Sunar kasih analisa saham ngawur. Enggak ya, saya nggak pernah ngawur kasih analisa saham, nggak pernah ya. Jadi kalau memang di luar apa yang saya kasih garis-garisnya ini tiba-tiba dia turun ya, itu bukan salah saya. Memang marketnya seperti itu ya. Saya nggak bisa ngatur market, sekali lagi saya sebutkan ya. Kalau saya bisa ngatur market, saya pasti sudah dapat sudah menjadi orang paling kaya di dunia ya. Seperti itu ya. Jadi market nggak bisa saya atur. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk Bina. Jadi Bina ini setelah dia 1 2 3 4 5 hari berturut-turut dia naik tinggi ya. Hari ini dia kelihatannya ada gejala koreksi ya. Seperti itu ya. Jadi ini target Fibonacci extension 261,8% ini sudah tercapai. Makanya di beberapa analisa sebelumnya ya, itu ada yang saya kasih target sampai Fibonacci extension 261,8%. Apakah mungkin tercapai Pak Sunar? Ya beberapa saham memang kalau dia uptrendnya masih kuat ya. Setelah dia breakout ke atas Fibonacci extension 161,8%, maka target berikutnya ya Fibonacci extension 261,8% ya. Jadi jangan terlalu takut ketinggian. Ini memang targetnya sudah tercapai kurang lebih ya. Jadi yang sudah punya, saran saya sih boleh take profit boleh ya. Saya kasih garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop ya. Jadi pasang aja trailing stopnya di sini ya. Yang pertama pasang di 4980, kemudian 4810 ya. Jadi pasang di dua area ya, 4980 dan 8810. Jadi kalau turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu ya, yang belum jual ya. Kalau buy on weakness Pak Sunar, sebelumnya kan saya kasih di area ini ya, 2960 sampai dengan 3080 ya. Nah, ternyata nggak dikasih Pak Sunar. Ya memang gitu, resikonya kalau sama uptrend ya, kita buy on weakness ya kadang-kadang nggak dikasih ya. Ya mungkin dikasih nanti ya. Tapi kalau setelah dikasih ya, trennya dia sudah nggak uptrend lagi ya, mungkin dia downtrend atau sideways gitu ya. Jadi resikonya buy on weakness memang gitu ya. Jadi istilahnya buy on weakness itu tunggu kalau dia pullback atau koreksi sementara. Nah ini saya naikkan kalau mau buy on weakness ya kurang lebih di area gap ini ya. Ini ada gap, tapi gap itu nggak selalu ditutup, nggak harus selalu ditutup nggak ya. Kalau dia misalnya tutup gap, dia berhasil naik lagi ke atas 4110 ya. Jadi saya kasih acuan 4110. Kalau dia turun kemudian naik ke atas 4110 boleh buy, tapi buy-nya bertahap aja. Kemudian naik lagi ke atas 4480, tambah lagi ya, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi ngulang lagi kalau dia berhasil rebound kalau koreksi ke sini. Kalau misalnya Pak Sunar, kalau mau buy high sell higher, sebenarnya sih untuk Bina ini saya nggak menyarankan buy high sell higher untuk saat ini ya. Kita lihat dulu 1-2 hari ke depan lah ya. Saya belum berani mengatakan ya. Kalaupun mau buy high sell higher ya, Pak Sunar nggak apa-apa lah Pak Sunar kasih tahu buy high sell higher kira-kira di mana gitu ya. Kalau mau buy high sell higher ya, kalau dia berhasil naik ke atas 5.500 buy, kemudian kalau naik lagi ke atas 6.000 ya, tambah lagi. Target price di mana Pak Sunar kalau dia berhasil naik lagi? Kemungkinan dia di 7.000 ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 5.500, kemungkinan dia masih berusaha untuk naik ke atas 7.000. Tapi kalau buy high sell higher sekarang memang resiko ya. Jadi saran saya masih belum ya. Kecuali yang berani ngambil resiko tinggi ya, naik ke atas 5.500 buy, tapi bertahap aja ya. Naik lagi ke atas 6.000, tambah lagi dan seterusnya. Target price terkatnya di 7.000. Kurang lebih cukup. Kemudian berikutnya analisa saham friend. Jadi friend ini masih uptrend terus ya. Di grup saya itu sering ada orang yang tanya, masih bisa naik nggak friend? Masih bisa naik nggak friend gitu ya. Dia ragu-ragu tanya. Ada yang tanyanya itu ya saya nggak menyinggung siapapun juga ya. Ada yang tanyanya itu seingat saya ada sekitar kurang lebih tanggal 16 Juni ya. Sebentar saya lihat. Iya, waktu itu hari Rabu ya. Hari Rabu minggu lalu ya, 16 Juni ya.
16 Juni itu kan dia 16 Juni ini ya, dia kan naik tinggi, kemudian dia mau beli, dia ragu-ragu. Waktu itu sesi satu break saya sudah bahas di analisa Samarian ya, masih bisa naik nggak Mas Sunar? Ya saya bilang sesuai dengan analisa saya ya. Kalau dia masih bisa naik lagi, kan saya sudah berikan levelnya kalau mau buy up, buy high, sell higher. Ya ternyata memang dia bisa higher high lagi kan sampai di sini kan, ya seperti itu. Nah sampai hari ini pun ada orang yang tanya ya, kalau nggak salah sih orangnya tanya dengan yang tanya saya tanggal 16 Juni ya, masih bisa naik nggak Pak Sunar gitu ya. Padahal dia belum beli-beli ya, seperti itu ya. Jadi saran saya kalau mau uptrendnya masih bagus, kalau mau buy hasil higher, silahkan buy ya. Jangan tanya terus, nanti kalau takut-takutan ya lebih baik pilih saham yang lain ya. Jangan terus diliatin saham friend ini atau sama apapun juga ya. Terus diliatin gitu ya. Ya kalau buy on weakness kan saya sudah sarankan. Yang terakhir saya sebutkan, selama dia bertahan di atas 113 dia masih cukup bagus. Jadi buy on weakness-nya itu di area 109 sampai dengan 113. Ya, kalau turun di bawah 109 dia ada kemungkinan testing lagi area 95 sampai dengan 99. Itu saya nggak nyarankan ya. Karena kalau dia turun bawah 95 ya dia resiko lagi ke 74 ke bawah ya. Nanti sideways lagi lama ya nunggunya ya. Seperti itu ya. Dan saya sudah punya pasang aja stop lossnya di 132 dan 129 release stopnya ya. Maksimum di 123. Itu yang sudah punya. Kalau mau buy high sell higher Pak Sunar, mau beli sekarang boleh nggak? Terus terang saya katakan boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Memang ini masih tentu saja kalau mau beli sekarang resiko ya. Tapi karena uptrendnya masih super strong ya, saya nggak bisa bilang, oh jangan beli sekarang, ini ketinggian. Enggak ya. Kalau uptrendnya masih strong, kemungkinan masih bisa naik, bisa aja. Asalkan kita belinya bentar aja. Jadi kalau beli sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 129 dan 123 ya. Maksimum dia kalau turun di bawah 113 lebih baik jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Kemudian dia kalau berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini kan di atas ini ya, 135 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 135, di atas 135 boleh tambah lagi boleh. Maka target price berikutnya kurang lebih sekitar area 140 sampai 143 atau 150 ya. Menurut saya ya, selama dia bertahan di atas 113, ini target price 150 masih memungkinkan ya. Jadi angka psikologis kurang lebih 113 ya. Buy on weakness-nya sekitar 109 sampai 113. Artinya kalau dia koreksi, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 113 buy ya, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan saham trend ini nggak ada yang tanya lagi ya, Pak masih bisa naik lagi nggak gitu ya. Jadi sudah tahu jawabannya ya. Kalau takut pilih saham lain aja ya. Jangan terus dilihatin nanti jadi minder ya. Wah sayang deh nggak beli-beli. Dari dulu ya, tahu saya sih orang yang tanya di saya di grup saya ya, saya nggak nunjuk orangnya ya. Tanggal 16 Juni sudah tanya waktu dia breakout tinggi ya. Boleh buy lagi nggak Mas Sunar? Ya boleh aja kalau buy high sell higher sesuai dengan garis yang saya kasihkan ya. Kalau dia breakout ke atas level sebelumnya saya sebutkan ya. Targetnya kan 109 110. Kalau naik lagi ke atas 110 kan beli-beli. Nah, dia nggak beli-beli sampai sekarang pun kelihatannya orang yang sama ya. Tanya lagi tadi ya. Masih bisa beli lagi nggak friend gitu ya. Di grup ya. Jadi jangan terlalu takut-takut ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau misalnya takut ya beli saham yang lainnya gitu aja. Kurang lebih cukup untuk analisa saham harian untuk friend. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk Mari. Jadi Mari ini sudah pernah saya bahas, ini resistennya 380. Hari ini dia berusaha tembus ke atas ya. Ini garis-garisnya sudah saya berikan jauh hari sebelumnya. Yang saya garisin kotak ini ya. Ini adalah area buy on weakness ya. Jadi yang rajin baca, nonton ya, dan mencatat ya tentu saja. Harusnya sudah buy ya ketika ini ya. Dia nyentuh ke 300, kemudian rebound ke atas 306, apalagi naik ke atas 322 ya. Harusnya sudah buy on weakness ya. Jadi kalau yang sudah punya, pasang aja stop lossnya di 360 dan 348. Kalau mau buy sekarang Pak Sunar boleh nggak? Buy sekarang boleh aja. Memang saat ini dia di sideways areanya ini ya. Resisten 380 ini sepertinya cukup kuat ya. Tetapi ya kalau saya perhatikan ya, dia sideways ya. Setelah dia breakout rebound, kemudian dia sideways ya. Kalau dia berhasil breakout lagi dari sideways areanya ya, kemungkinan masih bisa naik lagi ya. Targetnya masih ada. Targetnya kurang lebih saya sebutkan sebelumnya di 500-an ya. Kalau kita pakai Fibonacci extension 201,8%, itu targetnya jauh ya, kurang lebih sekitar 588 ya di sini ya. Ini target berikutnya 580. Apa bisa naik Pak Sunar sampai ke sana? Bisa saja terjadi ya. Jadi di saham itu bisa naik tinggi juga bisa turun dalam ya. Jadi kalau uptrendnya masih bagus, nggak ada ceritanya saham itu ketinggian, nggak ada ya. Selama uptrendnya masih strong, dia masih akan terus naik terus sampai kemana nggak tahu ya. Mungkin sampai kena suspend. Setelah kena suspend mungkin dia bisa turun lebih berhari-hari gitu ya.
ya kita nggak akan pernah tahu kapan kena suspendnya ya, seperti itu ya. Kalau mau tambah lagi, kalau dia berhasil naik ke atas 380 kita buy lagi, tambah lagi ya. Targetnya 400, kalau naik lagi ke atas 400, berikutnya setiap kelipatan 20 rupiah aja. Jadi 420 tambah lagi, naik lagi ke atas 440 tambah lagi dan seterusnya ya. Ya mudah-mudahan targetnya ini dikasih ya 500 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas. Semua memungkinkan ya. Jadi pasang aja trading stop dan stop loss. Oke, kemudian berikutnya untuk analisa saham MTTL. Hari ini naik tinggi terus kemudian ekornya tinggi Pak Sunar. Yang sudah punya, kalau misalnya belum pasang trailing stop atau belum pasang stop loss ya, saya sarankan langsung pasang ya. Jangan lupa ya, pasangnya di angka 2150 dan 2120. Itu bagi yang sudah punya. Terus bagi yang belum punya Pak Sunar, kalau mau beli kira-kira di mana gitu ya. Saya coba tarik garis Fibonacci extensionnya saya. Jadi untuk mengetahui kira-kira kalau pullback itu dia wajarnya maksimum sampai di mana gitu ya. Jadi saya tarik garis dari sini ke sini ya. Menurut Fibonacci retracement ya. Jadi ini kan 38,2 itu area checkpointnya ya. Jadi dia selama bertahan di atas 2120 ini ya, sampai 2150 ya. Ada kemungkinan dia masih bisa naik lagi ke 2510, ada kemungkinan. Tapi kemungkinannya kalau kita lihat ekor panjang ke atas itu dia kemungkinan kecil ya kalau riba lagi. Tapi nggak menutup kemungkinan ya. Kemungkinan selalu ada. Karena ada beberapa saham ekornya tinggi ke atas, tapi dia beberapa hari dia sideways, kemudian dia berhasil breakout lagi, naik ke atas, jauh ke atas, ekornya ke atas, bahkan nembus ke atas ada ya. Jadi yang belum punya Pak Sunar kira-kira gimana? Kalau buy on weakness, saran saya di saham ini ya, tunggu di area sekitar ini ya. Sebentar, saya gariskan di area sekitar 1900 sampai dengan 1935 ya. Jadi dia kalau koreksi kemudian naik ke atas 1935 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2045 kita tambah lagi, naik lagi ke atas 2120, tambah lagi breakout ke atas 2150 tambah lagi ya. Jadi ngikutin garis-garis ini aja. Kalau misalnya mau buy high sell higher ya, sebenarnya sih saya nggak menyarankan ya, tapi kalaupun berani nanggung risikonya Mas Sunar, ya nggak apa-apa, silakan buy sekarang, pasang stop lossnya di 2150 dan 2120 ya. Target price-nya di 2300, berikutnya antara 2300 dan 2500 terlalu tinggi ya, checkpoint-nya di 2400 ya. Jadi kalau sudah berhasil naik ke atas 2400, kalau mau tambah lagi sih boleh-boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss erat-erat ya, karena kalau dia turun di bawahnya 2400 ya ada kemungkinan dia koreksi dalam ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk analisa saham MTTL. Saya nggak tahu ada aksi korporasi apa ya, silakan dicek. Nah ini GGRM ya, gudang garam masih naik ya. Jadi saya sudah bahas gudang garam ini di analisa saham harian, sudah saya bahas. Di analisa saham mingguan ketika IHSG merah juga sudah saya bahas ya. Jadi yang rajin menonton, mencatat dan percaya dengan saya ya, dan buy lumayan profitnya ya. Ini sudah saya sebutkan dari breakout ke bawah ya. Jadi dia target pertamanya dia masih bisa naik nggak Pak Sunar? Yang sudah punya pasang aja stop lossnya di garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi trailing stop di 37750 dan 36650. Itu trailing stop dan stop lossnya. Kemudian yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh saja. Kalau yang tipe buy high sell higher ya, jadi pasang aja stop lossnya di 37750 ya. Dan low-nya hari ini lah. Jadi kalau misalnya mau pasang dua level ya, stop lossnya di 37750 dan 37500 kalau buy sekarang ya. Kemudian nggak berani Pak Sunar, saya nggak berani, saya maunya buy on weakness. Kalau buy on weakness saran saya ya tunggu aja di area sekitar ini ya, 34.850 sampai dengan 35.125. Kalau dia berhasil naik ke atas 35.125, koreksi ya, kemudian dia naik ke atas 35.125, silakan buy, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 35.600 buy, naik lagi ke atas 36.225 buy, breakout ke atas 36.650 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap. Kalau yang berani buy high sell higher, kalau buy sekarang ya, selama pasang stop loss di 37750 dan 37500 boleh aja, tapi jangan terlalu banyak ya, terus terang aja, karena dia beberapa hari ini dia walaupun naik, dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 hari terakhir ya, itu dia volumenya masih di bawah rata-rata 5 harinya, seperti itu ya. Dan kelihatannya asing sudah mulai jualan ya. Biasanya sih kalau asing jualan di gudang garam, kemungkinan harganya agak susah naik ya, seperti itu, tapi belum tentu ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 38775, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh. Target berikutnya 40.000. Yang menariknya kalau dia berhasil naik ke atas 40.000, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi, karena dia kalau berhasil naik ke atas Fibonacci retracement 1,8%, di atasnya 40.000 ya. Ini targetnya masih bisa target price sampai 38,2%, di sekitar 45.700 sampai dengan 45.600 masih memungkinkan ya. Jadi belinya bertahap aja,
naik ke atas 40.000 tambah lagi, naik lagi ke atas 40.700 tambah lagi, naik lagi ke atas 41.800 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 42.800 maksudnya boleh tambah lagi, boleh ya. Jadi seperti itu, belinya bertahap aja ya untuk gudang garam. Oke, berikutnya untuk analisa saham harian untuk AMRT ya. Jadi dia itu kemarin ceritanya dia turunnya lumayan dalam ya, karena sebelumnya ada berita Morgan Stanley dia ada jual saham ya AMRT ya, mengurangi porsinya. Jadi dari 8,52% dia kurangi sampai 7,81% ya. Jadi ada pengurangan, makanya dia ekornya tinggi ke atas. Hari ini ternyata masih naik lagi ya. Jadi asing kalau jualan belum tentu sahamnya akan turun ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Pasang aja stop lossnya di 1280 dan 1250. Jadi tetap ya, garis-garis ini nggak saya rubah-rubah lagi. Kalau sering dirubah-rubah nanti yang nonton bingung ya. Memang harganya berubah-ubah, naik turun ya. Tapi garisnya ini untuk acuan trailing stop dan stop loss tetap ya. Kalau mau tambah lagi tetap ya, seperti itu ya. Jadi saya nggak rubah-rubah garisnya. Kemudian yang mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Sebenarnya sih kalau mau buy sekarang boleh aja, karena dia masih bertahan di atas 1280. Jadi kalau mau buy sekarang yang tipe buy hasil higher, silakan asal pasangan stop loss di 1280 dan 1250, itu stop lossnya ya. Kalau turun banyak 1250, saran saya jual dulu semuanya, karena ada kemungkinan dia testing supportnya ini ya. Jadi yang mau buy on weakness tunggu aja di area sekitar 1100 sampai dengan 1150. Ini area buy on weakness ya, 1100 sampai dengan 1150. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1150 barusan buy ya. Jadi buy-nya bertahap, naik lagi ke atas 1200 buy dan seterusnya. Jadi ngikutin aja yang saya sudah berikan. Kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi, naik ke atas 1300 tambah lagi, naik ke atas 1315 tambah lagi ya. Kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini 1335 1335 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target berikutnya sebenarnya masih di 1500-an ya. Itu Fibonacci extension 161,8%. Apakah masih memungkinkan Pak Sunar ke sana? Uptrendnya sejauh ini masih bagus ya. Jadi saya berpegang teguh pada prinsip analisa dasar teknikal, bukan prinsip bandar enggak. Ada beberapa orang di grup, hati-hati bandar jualan. Nah, ternyata bandar jualan pun harganya masih bisa naik kalau demand-nya masih bisa naik ya, seperti itu ya. Karena bandar di saham itu bukan hanya satu orang atau dua orang. Jadi bisa saja bandar yang satu jual, bandar yang lainnya beli ya. Jadi kita jangan fokus pada bandar ya, seperti itu ya. Apalagi ada bilang, oh sahamnya dibeli MG, oh ini pasti naik, atau sahamnya beli BQ pasti naik. Kenyataannya nggak seperti itu ya. Seperti itu. Memang kemungkinan ada beberapa saham seperti itu, tapi nggak semuanya ya. Jangan digeneralisasikan karena satu dua saham seperti itu kemudian semuanya seperti itu. Itu salah ya, seperti itu ya. Nggak selalu benar. Jadi kita fokus di pergerakan harganya saja. Kalau mau buy hasil higher ya buy-nya bertahap seperti yang sudah sebutkan ya. Terus kemudian kalau dia berhasil naik ke atas 1335 Pak Sunar, kalau mau tambah lagi di mana? Berarti setiap kelipatan 50 ya. Naik lagi ke atas 1385 tambah lagi. Kemudian naik lagi ke atasnya, kalau ini setiap kelipatan 50 berarti 1435 ya, tambah lagi. Mudah-mudahan 1500 dikasih ya, kurang lebih ya. Itu untuk AMRT. Oke, berikutnya untuk PNBS sudah saya sebutkan ya, buy on weakness 117 sampai 121 ya. Tetap sama yang belum punya ya, tunggu aja di 117 sampai 121. Kalau mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, asalkan pasang ini kalau pasang stop lossnya di 133 ya terlalu dekat ya. Jadi pasang aja di 121 atau 117 ya. Kalau mau buy atau yang sudah punya ya pasangannya di sana. Kalau mau tambah lagi average up, kalau dia naik ke atas 141 barusan kita tambah ya. Jadi kalau beli sekarang ya belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak. Seperti itu, walaupun volumenya dia naik ya di atas rata-rata 5 harinya ya. Kita belinya bertahap aja, nyantai, jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut juga ya. Naik lagi ke atas 141 buy, naik lagi ke atas 152 buy ya, seperti itu. Naik lagi ke atas 152, target berikutnya di 168 dan 175. Ya mudah-mudahan dia berhasil naik breakout ke atas 175. Kalau dia naik ke atas 175, target berikutnya di 196 ya. Nah, itu untuk PNBS. Jadi weekly-nya sampai hari ini dia masih cukup bagus. Kalau kita teruskan dari uptrend-nya yang dari primary trend yang bawah ini, kalau dia tembus ke atas 141, kemungkinan dia 152 ke atas dikasih ya, atau kemungkinan ini 175 ke atas dikasih. Kalau kita perhatikan pattern-nya ya, naik turun naik turun naik turun naik turun ya, ini sideways ya. Nah, dia kalau berhasil breakout ke atas itu lumayan, dia selalu higher high ya. Ya kalau kita lihat ini swing high-nya dia selalu higher ya. Jadi kalau naik ke atas jangan ragu-ragu untuk nambah ya, tapi nambahnya proporsional aja. Proporsional maksudnya gini ya, kalau beli sekarang misalnya buy 10 lot ya,
Jangan kalau dia sudah breakout ke atas 152 ke atas, nambahnya 1000 lot, jadi nggak proporsional gitu ya. Disesuaikan dengan porsinya dan sesuai dengan risiko profil masing-masingnya. Seperti itu ya. Saran saya sih, banyak yang bingung, Pak Sunar, jadi analisa saham harian itu untuk 1-2 hari atau gimana, atau beli sore jual pagi gitu ta? Enggak ya. Jadi analisa saham harian bukan beli sore jual pagi, enggak. Jadi beli dan jualnya sesuai dengan garis-garis yang saya berikan ya di sini ya, seperti itu ya. Kalau harganya dia turun ya jual dulu, kalau dia naik tambah lagi ya, seperti itu. Jadi saya sebutnya analisa saham harian, bukan rekomendasi saham. Jadi bukan, saya nggak nyuruh-nyuruh orang beli, enggak ya. Maksud saya analisa saham harian itu kalau belum punya sahamnya, kalau mau buy-nya di mana, buy on weakness-nya di mana, kalau mau buy high sell higher di mana. Kalau yang sudah punya, pasang trailing stop-nya di mana, stop loss-nya di mana, kalau mau tambah lagi boleh enggak. Nah, itu saya sebutkan boleh atau enggaknya, tambahnya di mana ya, seperti itu ya. Jadi sifatnya analisa saham, bukan rekomendasi buy, bukan rekomendasi sell ya. Jangan salah paham. Ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Terima kasih banyak. Sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya.